Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Pratama dengan NPM 2413 di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori behavioristik. Teori behavioristik itu adalah teori yang menjelaskan tentang perubahan tingkah laku atau perubahan perilaku. Jadi semisal kayak ada seorang murid yang dihukum oleh gurunya dan diberikan penjelasan atau pemahaman, kemudian murid tersebut akan mengerti dan juga perlahan murid tersebut akan mencoba untuk merubah sikap dan menjadi lebih baik sehingga itu bisa merubah suatu perilaku seseorang. Kemudian contoh dalam pembelajaran musik, misalnya ada seorang anak yang ingin belajar biola dan dia sama sekali belum bisa belajar biola, terus juga dia mencoba untuk belajar sendiri, ternyata tetap nggak bisa. Terus dia akhirnya menyewa jasa guru private. Awalnya dia sangat kaku dalam penjarian sehingga memencet nada ataupun not di biola tersebut terdengar kurang enak ataupun fals, tapi guru tersebut mengajarkan dia secara perlahan agar penjarian dia lebih baik sehingga perlahan-lahan anak tersebut dapat memainkan penjariannya dengan benar. Sekian, terima kasih. Yang ketiga yaitu teori kognitivistik. Teori kognitivistik itu adalah teori yang menjelaskan cara proses berpikir, memori, dan cara kita memproses suatu informasi. Di teori ini juga kita dapat belajar dianggap sebagai cara kita dalam mengolah maupun menerima suatu informasi yang kita dapat, dan juga kita simpan di dalam ingatan. Jadi kita nerima, kita olah, dan juga kita simpan untuk kemudian kita proses dengan cara berpikir, serta kita gunakan untuk pemecahan masalah. Misalnya di dalam pembelajaran musik, teori kognitivistik ini melihat bagaimana siswanya menganalisis not-not di dalam musik tersebut. Jadi mengingat apa itu pola-pola melodi, kemudian dimainkan berdasarkan pemahaman dari siswa-siswa tersebut. Teori ini juga adalah, dan teori ini sebenarnya teori tentang cara kita berpikir, proses, dan juga yang paling penting itu mengingat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, apa itu teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori yang menekankan seorang untuk membangun pengetahuannya sendiri dan dari pengalaman-pengalaman yang didapat serta pemahaman. Seperti dia meniru ataupun menghafal dan memahami serta menggabungkan pemahaman dan pengalaman yang diketahuinya. Dan teori ini juga memberikan kebebasan diri untuk bereksperimen. Jadi teori ini bukan hanya dia meniru ataupun menghafal, tapi dia bisa mengembangkan teori ini dengan dirinya sendiri, dengan kebebasan bereksperimen tersebut. Jadi contohnya, guru memberi kesempatan untuk siswanya membuat sebuah lagu, serta dia juga dapat mengembangkan potensi dan pengalaman dan serta pemahaman yang didapat sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 4, apa itu deep learning. Deep learning dapat disebut pembelajaran mendalam. Nah, metode ini juga dapat
kita artiin dari dalam kecerdasan buatan ataupun bisa disebut dengan AI. Di dalam deep learning ini kita bisa gunakan untuk mengolah data-data yang banyak, besar, ataupun kita dapat mempelajari dari data-data yang kita dapat tersebut. Jadi deep learning di konteks pendidikan itu dapat kita artiin bagian ataupun part dari kurikulum, terutama dalam pembelajaran yang ada hubungannya dengan teknologi, komputer, ataupun dari kecerdasan buatan yang lainnya. Misalnya, sebuah aplikasi membaca notasi musik dari yang kita buat dengan gambar-gambar ataupun video dapat diubah secara langsung. Jadi semisal ada siswa belajar membaca not-not balok, mereka bisa langsung dapat dengerin musiknya dan membaca partiturnya yang mereka bisa melihat isi partitur tersebut. Nah, cara itu juga jadi siswa bisa membaca partitur musik yang dibuatnya, kemudian di aplikasi tersebut langsung musik langsung. Yang kelima, saya akan menjawab pertanyaan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi itu dia lebih berfokus ke pendidikan di universitas maupun sekolah tinggi, misalkan politeknik ataupun akademi. Kementerian Pendidikan itu mengurus pendidikan setelah SMA, setelah jenjang SMA dia yang mengurusnya, dan kayak perkuliahan yang berguna untuk gelar sarjana S1, magister X2, dan dokter itu S3. Dan contohnya itu ada beasiswa untuk mahasiswa, terus juga pengembangan riset di kampus, dan juga untuk akreditasi perguruan tinggi. Nah, yang kedua itu pendidikan Kementerian Dasar dan Menengah. Kementerian ini terfokus untuk pendidikan anak-anak yang masih sekolah dasar sesuai dengan namanya, seperti SD, SMP maupun SMA. Sesuai dengan nama yang ada di kementerian tersebut. Tugas dari kementerian ini, mereka ini seperti kayak memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak sejak dini, dari SD sampai jenjang SMA. Mereka juga mengatur kurikulum di sekolah, pelatihan guru, dan juga yang berkaitan dengan sekolah dari dasar sampai pun menengah. Sekian. Saya akan menjelaskan nomor 6. Kebijakan transformatif planning itu ada 3 jenis. Yang pertama, peningkatan pendidikan abad 21 dalam musik. Pendidikan musik itu tidak hanya cuma mengajarkan teori ataupun bermain musik, tapi juga berpikir kreatif dan kerjasama, serta sistem eksperimen. Contoh, misalkan kalau di kelas siswa tidak hanya memainkan lagu-lagu yang ada, tapi juga berkreasi dengan suara. Yang kedua, integritas teknologi dalam pembelajaran musik. Maksudnya itu teknologi bisa mempermudah kita untuk memudahkan belajar bermain musik, mulai cara main alat musik, bikin lagu, dan belajar tentang teorinya. Contohnya, siswa juga bisa memakai aplikasi dalam membuat musik dari belajar teori dengan lebih interaktif. Dan yang ketiga itu memperdayakan peserta didik untuk menghadapi tantangan lewat musik. Misalnya, musik membantu siswa untuk belajar keragaman dan di mana musik dapat menyatukan semua orang. Jadi kesimpulannya, peningkatan pendidikan musik di abad 21 dalam siswa bisa berkreasi dan bekerja sama untuk proyek musik. Sekian, terima kasih. Nomor 7. Yang pertama itu komponen pendukung pendidikan musik itu yang pertama teori. Maksudnya teori adalah
dasar yang menjelaskan tentang bagaimana musik bekerja. Ini termasuk aturan atau prinsip dalam musik seperti notasi, struktur lagu, ataupun harmoni. Contohnya, siswa belajar teori musik supaya bisa memahami bagaimana melodi ataupun ritme bekerja sama, atau kenapa sebuah lagu terdengar harmonis. Yang kedua, ada instrumen. Maksudnya instrumen musik itu adalah alat yang digunakan untuk membuat suara musik, seperti piano, gitar, ataupun drum. Contoh dari instrumen, siswa belajar bermain alat musik, misalnya memetik gitar, menabuh drum, dan bermain biola ataupun bermain piano dan sebagainya macamnya. Yang ketiga itu ada pedagogi. Maksudnya pedagogi itu adalah cara atau metode yang digunakan untuk guru untuk mengajar dalam pendidikan musik. Ini mencakup strategi pengajaran yang membuat belajar musik lebih mudah dan menyenangkan. Yang keempat itu ada psikologi siswa. Maksudnya psikologi siswa itu berhubungan dengan cara siswa berpikir dan merasa belajar. Setiap siswa bisa punya gaya belajar yang berbeda. Jadi penting untuk memahami bagaimana cara mereka belajar dan beradaptasi dengan itu. Yang kelima ada sejarah. Maksudnya sejarah musik mengajarkan tentang perkembangan musik di zaman dulu sampai sekarang. Ini mencakup berbagai genre musik dan komposer besar sepanjang waktu. Contoh, siswa belajar bermain alat musik klasik, Beethoven ataupun Mozart. Bagaimana jazz berkembang di Amerika, ini memberikan pengaruh pengetahuan budaya dan pemahaman tentang bagaimana musik berjalan ataupun berubah seiring waktu. Sekian, terima kasih. Saya menjadi guru, saya akan memilih metode behavioristik. Metode behavioristik itu karena siswa dapat belajar dengan mudah dan mudah dipahami. Karena metode ini belajarnya sambil melihat dan bermain. Juga perlahan siswa akan mengerti dengan hal-hal tersebut jika dia menyukainya. Jadi cepat atau lambat metode ini dapat dipahami dengan mudah. Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Ketika saya melihat siswa ataupun siswa SMP mengalami kesulitan dalam belajar musik, saya akan mencoba melihatnya dari sudut pandang teori perkembangan kognitif. Dari Jong Piaget. Di usia SMP, siswa berada dalam tahap operasional konkret. Artinya mereka lebih mudah memahami hal-hal yang nyata dan langsung daripada konsep yang abstrak maupun sebuah teori. Masalahnya yang bisa terjadi, kesulitan memahami teori musik yang lebih rumit, seperti hubungan antara akord ataupun struktur lagu yang tidak langsung mereka dengar. Sekian, terima kasih.